kasih Pastor Yongki untuk waktu dan tempatnya. Sekali lagi shalom semuanya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya? Sekali lagi salam penuaian, salam terobosan. Semangat pagi ya bagi semua yang ada di Amerika. Semangat sore bagi yang ada di Indonesia. Saya mengucap syukur sekali pada hari ini diberikan kesempatan untuk kita boleh merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Puji Tuhan juga nggak terasa ya, sudah memasuki kita minggu pertama nih di bulan Maret. Waktu terasa begitu cepat. Kita baru merayakan kan 2025. 2025. Sekarang sudah tidak terasa udah bulan Maret. Rasanya masih bulan Januari. Sekarang sudah Maret. Nanti bulan April dan selanjutnya. Tapi kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Ya, amin ya. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas 8. Lukas 8 ayat 40 sampai 56. Firman Tuhan di situ memberikan kisah dua mujizat. Dua mujizat. Selain di Lukas 8 ini, kisah yang sama juga terambil ada di dalam kitab Matius dan Markus. Tapi kita akan merenungkan di dalam Lukas 8 ayat 40 sampai 56. Di sini dikatakan Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Di ayat 40 dikatakan ketika Yesus kembali dari pelayanannya, sebelumnya Tuhan Yesus juga memberikan beberapa mujizat. Orang banyak itu menyambut dia, bayangkan ya, di tengah kerumunan orang banyak. Mereka banyak menanti-nantikan Tuhan. Di ayat 41 itu dikatakan, maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Yairus ini seorang yang takut akan Tuhan ya. Dia salah satu kepala rumah ibadat. Dia datang kepada Tuhan Yesus itu enggak main-main Bapak Ibu Saudari. Dia datang di tengah kerumunan itu sambil tersungkur ke depan kaki Yesus. Ia memohon dengan sangat kepadanya supaya Tuhan Yesus itu datang ke rumahnya. Kenapa? Karena dia memiliki seorang anak perempuan yang berumur 12 tahun. Anak satu-satunya, anak tunggal. Dan hampir mati. Hampir mati anak perempuan itu. Dalam perjalanan itu Tuhan Yesus juga banyak didesak-desak orang banyak. Kita melihat di situ Yairus itu seorang kepala rumah ibadat. Dia tidak mempedulikan posisinya, jabatannya, dia tidak peduli apa kata orang. Tetapi dia mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah yang hidup, yang berkuasa. Dia datang bersujud. Kita bisa bayangkan dia mungkin lari itu dari rumahnya, cari Tuhan. Demikian dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat kita menghadapi masalah pergumulan yang belum terselesaikan, cari Tuhan begitu cepat. Datang dengan segala kerendahan hati kita. Untuk apa? Supaya kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita semua. Seperti Yairus ini. Dalam perjalanannya, Tuhan Yesus oke, mau datang ke rumah. Di dalam perjalanannya, baik, ternyata ada satu mujizat yang Tuhan masih berikan. Yaitu kepada seorang perempuan yang pendarahan selama 12 tahun. Perempuan pendarahan selama 12 tahun ini, dia benar-benar mengalami suatu penyakit yang lama sekali. 12 tahun Bapak Ibu Saudara-saudari mengalami pendarahan. Bisa dibayangkan seorang wanita aja 1 bulan 1 kali.
antara 7 sampai 10 hari, tapi dia 12 tahun. Itu bukan waktu yang sangat singkat, waktu yang sangat lama. Dia stresnya kayak apa. Tetapi kita melihat iman perempuan ini, begitu luar biasanya. Dia nggak bisa disembuhkan oleh siapapun, tapi dia tahu dia datang kepada siapa. Di dalam hatinya dia tidak mau mengganggu percakapan Tuhan Yesus dengan Yairus tadi. Dia cuma di dalam hatinya saja. Asalku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Hanya di dalam hati. Dia nggak mau usik Tuhan Yesus, tidak mau ganggu. Asalku jamah, jadi dia betapa dengan sesusah, dengan tidak mudah dia untuk datang menjamah jubah Tuhan Yesus itu di tengah-tengah sesaknya manusia. Tetapi dia percaya asal sedikit aja aku jamah jubah Tuhan Yesus, aku pasti sembuh. Dia sudah percaya itu Bapak. Makanya firman Tuhan pada hari ini, percaya saja. Percaya saja. Jadi dia datang, dia berusaha menjamah. Dan tidak sia-sia. Setiap orang yang datang dan percaya kepadanya tidak akan pernah sia-sia. Tetapi Tuhan Yesus itu Tuhan yang berkuasa. Dia begitu dijamah jubahnya. Dia merasakan ada kuasa. Dan Tuhan Yesus itu bukan sekedar selesai. Tuhan Yesus pasti tahu setelah dijamah perempuan itu sudah sembuh. That's it, Tuhan Yesus bisa tetap jalan kan menuju ke rumah Yairus. Tetapi tidak. Tuhan Yesus masih melihat. Di Matius 9 ayat 22 sempat dikatakan juga. Tetapi Tuhan Yesus berpaling. Memandang dia berkata, teguhkanlah hatimu hai anakku. Dia masih memberikan kekuatan. Imanmu dipastikan sama Tuhan Yesus telah menyelamatkan engkau. Jadi sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Bahkan di Lukas 8 ayat 45 Tuhan Yesus berkata sekali lagi. Kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Tidak ada yang ngaku. Kan? Itu Tuhan Yesus kayak ngetes gitu. Bahkan murid-murid Tuhan Yesus berkata, Tuhan banyak nih orang sekitar ini. Ya pasti orang jamah, pasti kena semua. Tapi Tuhan Yesus memberikan keterangan lebih detail. Ada seorang yang menjamah aku. Ada kuasa. Jadi luar biasa ya. Perempuan ini benar-benar memiliki pengalaman pribadi bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Kurang lebih seperti itu Tuhan Yesus ya. Luar biasa, kuasa Tuhan begitu dahsyat. Perempuan ini sudah percaya dan bertindak. Maka terjadilah. Makanya kita harus memiliki iman yang teguh di dalamnya. Jangan sia-siakan kepercayaan kita. Tetap setia sampai akhir hidup kita. Mari kita kembali ke kisah Yairus. Di tengah-tengah perjalanan itu, karena perempuan pendaran itu tadi ya, jadi terhambat ini ceritanya. Di tengah-tengah perjalanan karena ada perempuan pendaran tersebut. Jadi ketika Yesus masih berbicara, ada seorang keluarga dari kerabat daripada Yairus datang itu dan berkata kepada Yairus, anakmu tuh sudah mati. Kurang lebih seperti gitu. Jadi ya apa yang istilahnya apa yang kamu lakukan, apa yang kamu minta kepada Tuhan Yesus tuh nggak ada artinya, percuma. Anakmu tuh udah mati. Jadi kamu nggak usah repot-repotin Tuhan Yesus, kurang lebihnya seperti itu. Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Sudah finish. Tetapi Tuhan Yesus mendengar. Tuhan Yesus itu mendengar jeritan hati kita. Apa pikiran kita? Apa yang keluar dari hati kita? Apa yang kita perkatakan? Satu hal, tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Tuhan Yesus mengerti detail, mengerti dan tahu siapa kita masing-masing, pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus mendengar dan berkata kepada Yairus,
Ini firman Tuhan. Tuhan katakan kita harus pegang dengan teguh. Jangan takut. Tuhan Yesus berkata, percaya saja dan anakmu akan selamat. Belum terjadi kan, belum dilihat. Baru dikatakan sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus masih di jalan ini ceritanya. Belum sampai ke rumah Yairus. Bahkan sudah diperkatakan bahwa anaknya itu sudah mati. Setibanya Tuhan Yesus di rumah Yairus, dia tidak memperbolehkan semua ikut masuk. Kecuali Petrus, Yakobus, Yohanes, serta ayah dan ibu dari anak itu. Tetapi apa yang dikatakan? Pada waktu orang-orang di tengah itu semua mentertawakan, kayak ketawa gitu ya. Karena orang-orang berpikir ini apa-apaan, sudah mati mau diapain gitu. Tadi semua sudah suasana di rumah Yairus sudah seperti rumah duka. Bapak Ibu saudara-saudari ya seperti rumah duka. Sudah tangis-tangisan, sudah ratap-ratapan. Bahkan Tuhan Yesus masih memberikan penghiburan. Jangan menangis. Ia tidak mati tapi tidur. Tuhan Yesus berkata demikian. Jadi semua suasana rumah duka. Tapi Tuhan Yesus masih berkata kalau anak itu tidur, anak perempuan itu. Sehingga mereka mentertawakan Tuhan Yesus dan mereka berpikir karena anak itu sudah mati. Tahu, karena Tuhan kita Tuhan yang berkuasa. Amin. Tuhan Yesus cuma pegang tangan. Kenapa? Tuhan itu yang berdaulat penuh atas kehidupan kita. Jadi kita takut kepada Tuhan itu yang utama. Takut kepada manusia ngapain, Bapak Ibu Saudari? Takutlah kepada Tuhan yang memegang hidup kita, yang berdaulat atas hidup kita. Itu yang harus kita takutin. Bukan takut kepada manusia, terus kita sampai karena ketakutannya kepada manusia, sampai yang paling parah melepaskan iman kita. Karena takut tidak mendapatkan posisi yang baik. Takut tidak mendapatkan hal yang baik. Sehingga banyak orang melepaskan iman percayanya. Jangan Bapak Ibu, kita akan binasa. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, pegang sampai finish, mengikut Yesus selamanya sampai akhir hidup kita. Amin. Jangan sia-siakan iman percaya kita. Lalu Tuhan Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, "Hai anak, bangunlah." Maka Tuhan yang memegang hidup kita. Tuhan mengizinkan peristiwa ini terjadi. Memang tidak semua peristiwa ini bisa terjadi. Tapi Tuhan izinkan. Tuhan berkehendak. Maka itu yang terjadi. Maka kembalilah roh anak itu. Dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Tuhan Yesus masih mengasihi anak itu. Disuruh kasih makan. Supaya punya energi, tenaga. Maka takjublah orang tua anak itu. Dan Tuhan Yesus masih berkata, jangan memberitahukan kepada siapapun apa yang terjadi pada hari itu. Ya, itulah pengalaman daripada Yairus. Pengalaman yang luar biasa Bapak Ibu Saudari. Seperti pintu yang sudah tertutup. Kalau kita bersama Tuhan, tidak ada pintu yang tertutup. Bersama Tuhan, pintu-pintu terbukakan. Ingat apa yang Tuhan Yesus katakan sekali lagi. Jangan takut, percaya saja. Aku pasti menyediakan jalan keluar. Luar biasa ya. Kalau kita pegang perkataan Tuhan Yesus, kita akan sama dengan Yairus. Kita akan memiliki pengalaman yang indah bersamanya. Amin. Juga perempuan tadi yang pendarahan 12 tahun. Dia sudah percaya dalam hatinya. Maka cepat mujizat itu dia terima. Kecepatan jawaban doa tergantung iman kita, Bapak Ibu Saudari. Cepat tidaknya tergantung iman kita. Amin. Yang harus kita ingat sekali lagi ada 4 hal. Percaya saja pasti dipulihkan. Yang pertama, percaya saja pasti Tuhan campur tangan. Yang ketiga, percaya saja pasti Tuhan peduli. Yang keempat,
Percaya saja Tuhan pasti buka jalan. Amin. Dalam setiap perkara dalam kehidupan kita memang tidak ada yang kita ngerti. Tiap orang pasti punya masalah yang berbeda-beda, pergumulan yang berbeda-beda. Tapi Tuhan selalu berkata, percaya saja. Jika memang kita percaya kepada manusia, itu memang tidak mudah. Manusia itu sering ingkar janji. Benar enggak? Manusia itu sering ingkar janji. Kita sudah percaya begitu luar biasa, karena percaya dia, contohnya dia pinjam uang, kita pinjemi dong, bener nggak? Karena kita percaya. Tetapi pada waktu nagih, janjinya meleset, mundur 1 minggu, mundur 1 bulan, masih untung mundur berapa bulan, ada yang mundur tahunan, bahkan ada yang sudah lupa. Bahkan kalau ditagih, yang kita pinjemin uang itu lebih galak daripada yang nagih. Bener nggak? Mereka bisa lebih galak. Kenapa sih? Iya, iya, tak bayar, tak bayar. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya. Rasanya kita yang nagih mau minta uang kita kembali susah banget. Tapi pada waktu pinjem baiknya luar biasa. Ya itulah manusia, mudah ingkar janji. Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan, itu beda. Percaya kepada Tuhan kita akan mengalami cara Tuhan yang begitu ajaib. Kita tidak usah ragu. Karena Tuhan yang berdaulat atas hidup kita, apa yang harus kita raguin? Banyak orang percaya kepada dukun, ramalan, nasib, dan sebagainya. Cari jalan pintas. Tetapi bukan jalan pintas yang didapatnya. Tetapi jalan kebinasaan. Oleh sebab itu sekali lagi percaya saja hanya kepada Tuhan yang hidup. Yang menciptakan hidup kita. Dan yang berdaulat penuh atas hidup kita. Amin. Cara Tuhan itu ajaib dalam hidup kita. Saya ceritakan pengalaman saya barusan dalam beberapa bulan ini. Saya itu ingin sekali bekerja di salon. Bukan untuk full day, enggak, karena saya enggak bisa untuk full day karena masih banyak kesibukan. Saya tuh kepinginnya tuh part time. Saya seperti biasa kita kan menceritakan isi hati kita kan kepada Tuhan. Banyak kalau dibilang tuh lucu sekali kisahnya karena saya tuh maunya tuh ya part time seenaknya lah kurang lebih. Dalam arti saya mau cuma 5 jam dalam sehari. Saya cerita sama Tuhan, Tuhan kelihatannya nggak mungkin ya dapat pekerjaan ini. Tapi saya cuma cerita aja sama Tuhan. Tapi saya percaya saja. Saya baca firman ini. Saya percaya saja. Tuhan pasti menyediakan. Kalau ditanya di mana ya, di dekat rumah saya ini banyak salon. Saya bingung jujur saja Bapak Ibu Saudari. Salon mana yang harus saya datangi? Salon mana yang harus saya hubungi? Saya tuh bingung, jujur aja saya bingung. Karena permintaan saya ini maunya part time dan tidak setiap hari. Biasanya kalau salon itu pasti minta hari Sabtu, harus masuk. Dan biasanya rata-rata mintanya full day, full hari. Nah saya tuh kepengennya part time. Part time-nya bukan part time dari pagi sampai siang, bukan. Saya maunya siang sampai sore sampai tutup. Jadi istilahnya sekitar jam 2 sampai jam 7. Teman saya berkata, mana ada part-time kok enak sendiri. Padanya yang punya calon aja ya bisa kamu datang seenakmu sendiri. Ya memang betul juga, betul. Saya tuh maunya jam 2 sampai jam 7 Bapak Ibu Saudara-saudari. Saya bergumul dalam doa, Tuhan kasih tanda. Jam 2 sampai jam 7, tidak setiap hari, 1 minggu cuma 4 kali, tidak termasuk hari Sabtu. Itu doa saya Bapak Ibu Saudari. Dan saya percaya saja Tuhan pasti jawab. Nggak tahu gimana caranya Tuhan, saya juga bingung. Ya kan? Tapi saya cuma cerita kepada anak saya dan sebagainya. Tetapi ternyata puji Tuhan ada yang bantu, teleponin, tanyain. Saya nggak doing apa-apa loh. Saya belum mencari, tetapi ada yang bantu nyariin gitu ya. Sampai akhirnya saya dihubungin, sampai saya dapat nomor telepon ownernya, saya bisa ketemu, saya janjian interview, saya berdoa Tuhan kalau memang ini jalan Tuhan,
berikan aku tanda setiap doaku itu Tuhan jawab. Ajaib Bapak Ibu Saudari. Saya ditanya, saya diinterview, dia welcoming banget, dia sangat baik. Dan sekali lagi saya kalau cari tempat, saya nggak mau yang kelihatan kurang bersih. Saya tuh suka bersih. Jadi saya cari tempat yang bagus, cari tempat yang bersih, cari yang dekat rumah, seperti itu. Tapi Tuhan jawab semua. Saat saya ketemu sama ownernya itu begitu welcoming sekali. Dan dia tuh lucunya, saya waktu kita berinterview, bertanya-tanya, dia langsung setuju loh Bapak Ibu Saudari. Saya sampai bingung juga. Jadi saya tuh kerja 4 hari. Oh oke. Hari Sabtu saya nggak masuk loh ya. Soalnya saya kebetulan nggak bisa ya hari Sabtu nggak bisa. Nggak bisa. Ya nggak apa-apa. Luar biasa. Jadi semua terpenuhi Bapak Ibu Saudari. Saya bekerja 1 minggu cuma 4 hari dalam kondisi part-time. Dan semuanya mendatangkan kebaikan. Saya memiliki dan saya sudah melakukan semuanya itu. Tuhan turut campur tangan, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Itulah kesaksian saya Bapak Ibu Saudari. Puji Tuhan saya boleh diterima, saya boleh di welcoming, dan semua yang bekerja di situ tuh baik. Dan mereka tahu semua saya baru lulus juga Bapak Ibu. Mereka semua yang ada di situ tuh juga sudah berpengalaman sampai puluhan tahun. Ada yang 10 tahun, 15 tahun. Tapi saya barusan lulus dari sekolah. Saya pertama kali dikasih kesempatan, saya bersyukur sekali. Karena semua pasti karena kemurahan Tuhan. Jadi saya nggak cari ke salon kedua, salon ketiga, salon keempat. 1 kali salon langsung dapat. Semua karena kemurahan Tuhan. Dan dekat sekali Bapak Ibu, cuman 7 menit dari rumah. Ajaib ya, kalau Tuhan itu bekerja campur tangan, Tuhan itu pasti mendatangkan kebaikan. Karena Tuhan pasti buka jalan. Ayat penutup, mari kita baca sama-sama. Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. Menjadi pegangan hidup kita semua. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Ini penting sekali. Jangan bimbang. Kalau kita bimbang, kita ragu ya nggak dapat. Pada saat saya berdoa tuh saya percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan pasti tolong saya. Saya Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti apa yang yang saya berikan itu kalau memang dari Tuhan, ya itu tandanya. Tapi kalau bukan dari Tuhan, Tuhan jauhkan semuanya. Tapi Tuhan memberikan apa yang kita mau. Saya percaya kalau kita sungguh-sungguh Tuhan pasti campur tangan. Amin. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Sekali lagi jangan bimbang, jangan mendua hati, tidak dapat apa-apa. Memang kita kadang belum lihat hasilnya saat kita percaya saja. Tapi melangkah dan percaya kita akan melihat kemenangan terjadi dalam hidup kita. Siapa yang mau memiliki pengalaman bersama Tuhan? Amin. Percaya saja. Tuhan pasti buka jalan. Tuhan peduli. Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat hidup kita. Tuhan pasti campur tangan. Tuhan pasti buka jalan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Boleh menguatkan kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami anak-anak-Mu Tuhan mau hidup dengan iman yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kami mau mengikuti kehendak-Mu Tuhan. Kami mau percaya saja Tuhan. Kami tidak bimbang, kami tidak ragu. Karena Engkau Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap jawaban doa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kalaupun belum mendapatkan jawaban doa, kami tetap percaya Tuhan. Engkau turut bekerja memberikan yang terbaik buat kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan Tuhan untuk setiap yang hadir di tempat ini maupun yang menyaksikan tayangan ulangannya. Kami percaya semuanya boleh mendapatkan kasih setia Tuhan, berkat daripada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Katakan bersama saya, amin.